Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri, Risa Harismayanti, ada rekan saya, Kak Febiana Gita, Kak Anissa Disa, Anissa, Khairun Nisa, Andita Mayangsari, Dia Fadila Syahra, Muhammad Farhan Sofyan, dan juga Muhammad Iksir. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang judul yang di atas, yaitu bilangan akar. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas tentang bilangan akar? Yuk simak poin-poin pentingnya. Nah, jadi topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini bisa kalian lihat di sebelah sini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke topik yang pertama. Silahkan disimak baik-baik ya. Penarikan akar merupakan sebuah kebalikan dari pemangkatan bilangan yang dilambangkan dengan lambang akar kuadrat. Dan bilangan rasional adalah bilangan real yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Bilangan rasional terdiri dari bilangan bulat, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Dan bilangan irasional adalah bilangan real yang biasanya mengandung pecahan tak terhingga dan tak berpola. Lalu, bentuk akar adalah bilangan irasional yang menggunakan tanda akar kuadrat, tetapi tidak semua bentuk akar termasuk bilangan irasional. Contoh bentuk akar yang bukan irasional, ada akar kuadrat dari 25. Bukan merupakan bentuk akar karena akar kuadrat dari 25 sama dengan 5. Dan contoh lain ada akar kuadrat dari 36 yang bukan merupakan bentuk akar karena akar dari 36 sama dengan 6. Lalu di bawahnya ada contoh bentuk akar yang termasuk irasional. Contohnya akar kuadrat 2 dan akar kuadrat 11. Nah, kita masuk ke contoh soal. Aira mempunyai selembar kain berbentuk persegi dengan luas 14.400 cm persegi untuk membuat taplak meja. Untuk mempercantik taplaknya, Aira akan menambahkan renda di sekeliling taplak. Berapa meter panjang minimal renda yang diperlukan? Untuk membantu Aira, kita harus mengetahui panjang sisi persegi agar bisa menghitung kelilingnya. Misal panjang sisi kain adalah A cm. Maka, luas kain sama dengan A dikali A sama dengan A kuadrat sama dengan 14.400. Nah, di sini kita harus mencari berapa bilangan A yang jika dikuadratkan menghasilkan 14.400. Sehingga A sama dengan akar kuadrat 14.400, A sama dengan 120, A sama dengan 120 karena 120 dikali 120 sama dengan 14.400 atau 120 kuadrat yang jika kalau 120 kuadrat itu sama dengan 14.400. Dengan demikian, Aira harus menyediakan renda dengan panjang 4 dikali A sama dengan 4 dikali A yang sudah diketahui itu 120 sama dengan 480 cm. Akar kuadrat. Jika A bilangan tidak negatif, maka akar A adalah suatu bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah A. Jadi meskipun min 6 kali min 6 sama dengan 36, akar dari 36 hasilnya tetaplah 6. Karena nilai akar suatu bilangan positif selalu positif. Diketahui suatu volume kubus adalah 64 cm kubik, berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Kita misalkan panjang rusuk dengan K, volume sama dengan K pangkat 3. Diketahui volume sama dengan 64, 64 sama dengan K pangkat 3, K pangkat 3 sama dengan akar 64 pangkat 3. 64 adalah hasil dari 4 kali 4 kali 4 atau sama dengan 4 pangkat 3. Jadi panjang rusuk kubus tersebut adalah 4 cm. Atau kita coba lihat beberapa contoh berikut.
min 2 pangkat 5 hasilnya min 32, sehingga akar min 32 pangkat 5 sama dengan min 2. Lalu ada 3 pangkat 4 hasilnya 81, sehingga akar 81 pangkat 4 sama dengan 3. Lalu ada min 3 pangkat 4 yang hasilnya sama-sama 81. Apakah akar 81 pangkat 4 sama dengan min 3? Tentu bukan, karena nilai akar suatu bilangan positif selalu positif. Akar pangkat n, jika A positif, maka akar A pangkat n sama dengan B hanya jika B pangkat n sama dengan A dan B positif. Yang kedua, jika A negatif dan n ganjil, maka akar A pangkat n sama dengan B hanya jika B pangkat n sama dengan A. Setelah kita mengetahui definisi bilangan akar, sekarang kita akan masuk ke hubungan akar dengan pangkat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan akar dengan pangkat. Perhatikan contoh. P pangkat setengah dikali P pangkat setengah sama dengan P pangkat 2/2 atau dapat dituliskan P. Dan selanjutnya, akar P dikali akar P sama dengan akar P kuadrat atau dapat kita tuliskan P. Maka, kita dapat menarik kesimpulan bahwa akar P sama dengan P pangkat setengah. Untuk contoh berikutnya, P pangkat 1/3 dikali P pangkat 1/3 dikali P pangkat 1/3 menghasilkan P pangkat 3/3 atau dapat kita tuliskan P. Selanjutnya, 3 akar P dikali 3 akar P dikali 3 akar P menghasilkan 3 akar P pangkat 3 atau dapat kita tuliskan P. Maka, kita dapat menarik kesimpulan bahwa 3 akar P sama dengan P pangkat 1/3. Kita dapat membuat rumus menjadi N akar P pangkat M sama dengan P pangkat M per N. Bentuk-bentuk akar. Yang pertama, akar senaman, yaitu suatu bentuk akar dikatakan akar senaman jika indeks atau pangkat akarnya sama. Kita punya contoh, akar kuadrat dari 2, akar kuadrat dari 3, dan akar kuadrat dari 5. Ketiganya mempunyai indeks 2. Kita punya contoh lagi, akar pangkat 3 dari 5, akar pangkat 3 dari 10, dan akar pangkat 3 dari 11. Ketiganya mempunyai indeks 3. Yang kedua, ada namanya akar sejenis, yaitu suatu bentuk akar dikatakan akar sejenis jika indeks dan radikalnya itu sama. Contohnya, akar pangkat 3 dari 2, 5 akar pangkat 3 dari 2, dan 2 akar pangkat 3 dari 2. Ketiganya mempunyai indeks 3 dan radikalnya 2. Yang ketiga ada namanya akar sekawan. Hasil kali dua bilangan irasional atau yang bertanda akar adalah bilangan rasional. Maka, kedua bilangan itu disebut bentuk akar sekawan. Contohnya, A ditambah akar kuadrat dari B, sekawan dengan A dikurang akar kuadrat dari B, atau negatif A ditambah kuadrat dari B. Sebab A ditambah akar kuadrat dari B dikali A dikurang akar kuadrat dari B sama dengan A kuadrat dikurang B. Atau A ditambah akar kuadrat dari B dikali negatif A ditambah akar kuadrat dari B sama dengan B dikurang A kuadrat. Kita punya contoh lagi, akar kuadrat dari 3 ditambah akar kuadrat dari 2, sekawan dengan akar kuadrat dari 3 dikurang akar kuadrat dari 2, atau akar kuadrat dari 2 dikurang akar kuadrat dari 3. Baik, yang pertama, kita akan mempelajari sifat-sifat bentuk akar sebagai berikut. Yang pertama, sifat distributif penarikan akar terhadap perkalian, yaitu akar N dari A dikali B sama dengan akar N dari A dikali akar N dari B. Yang kedua,
sifat distributif penarikan akar terhadap pembagian, yaitu akar N dari A dibagi B sama dengan akar N dari A dibagi akar N dari B. Yang ketiga, P akar N dari A plus minus Q akar N dari A sama dengan dalam kurung P plus minus Q tutup kurung akar N dari A. Yang keempat, akar N dari A pangkat B sama dengan A pangkat B dibagi N dengan syarat B bilangan bulat. Yang kelima, akar N dari A pangkat B sama dengan akar N dibagi B dari A dengan syarat B bilangan bulat tak nol. Yang keenam, akar N dari akar M dari A sama dengan akar M dikali N dari A dengan syarat M dan N merupakan bilangan asli. Yang ketujuh, buka kurung akar N dari A tutup kurung pangkat P sama dengan akar N dari A pangkat P. Yang kedelapan, akar N dari Q pangkat P sama dengan akar N dibagi Q dari Q pangkat P dibagi Q, yang mana Q itu merupakan bilangan bulat tak nol. Yang kesembilan, akar N dari A pangkat P sama dengan akar N dikali Q dari A pangkat P dikali Q. Yang ke-10, akar dari A pangkat 2 sama dengan A. Yang ke-11, akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B, yang mana A itu lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0. Yang ke-12, akar dari A per B sama dengan akar A dibagi akar B, yang mana A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0. Kita akan lanjut ke topik yang kedua, yaitu sifat dan operasi akar. Nah, sifat dan operasi akar ini ada beberapa macam. Adapun macam yang pertama yaitu B akar N dari A plus minus C akar N dari A sama dengan B plus minus C akar N dari A. Adapun contohnya di sini ada dua macam, yaitu positif dan negatif. Adapun contoh positif yang pertama yaitu 7 akar 3 ditambah 3 akar 3 sama dengan 10 akar 3. Contoh negatif yang pertama, 7 akar 3 dikurang 3 akar 3 sama dengan 4 akar 3. Untuk contoh positif yang kedua, akar 4 dari 6 ditambah akar 4 dari 6 sama dengan 2 akar 4 dari 6. Untuk contoh negatif yang kedua, 4 akar 3 dari 6 per 3 dikurang akar 3 dari 6 per 3 sama dengan akar 3 dari 6. Contoh positif yang ketiga, 10 akar 3 dari 2 ditambah akar 3 dari 2 per 2 sama dengan 21 per 2 akar 3 dari 2. Yang terakhir yaitu contoh negatif yang ketiga, 2 akar 2 dari 8 dikurang 2 akar 8 pangkat 2 sama dengan 2 akar 2 dari 8 dikurang 16. Selanjutnya yaitu sifat dan operasi akar dengan formula B akar pangkat N dari A dikali C akar pangkat N dari B sama dengan BC akar pangkat N dari A dikali B sama dengan BC akar pangkat N dari AB.
Contoh pertama yaitu ada 2 akar pangkat 5 dari 3 dikali 3 akar pangkat 5 dari 7 sama dengan 6 akar 5 dari 21. Karena memiliki akar pangkat yang sama, sehingga kita bisa langsung mengalihkan 2 dikali 3 sama dengan 6 dan 3 dikali 7 sama dengan 21. Untuk contoh selanjutnya yaitu akar 75. Akar 75 ini dapat kita ubah bentuknya menjadi akar dari 25 dikali 3. Nah, kita ketahui sendiri bahwa akar dari 25 itu sama dengan 5, sehingga akar 75 kita buat menjadi 5 akar 3. Untuk akar 500, kita bisa mengoperasikan sama dengan kita mengoperasikan akar 75. Sehingga kita mendapatkan akar 500 sama dengan 10 akar 5. Contoh selanjutnya yaitu terkait dengan penjumlahan dan pengurangan. Ada 7 akar 3 ditambah 2 akar 7 dikurang akar dari 192. Bentuk 7 akar 3 kita tulis tetap dan kita ubah untuk akar 27 dan akar 192. Akar 27 kita ubah menjadi 9 akar 3 dan akar 192 kita ubah menjadi akar 64 dikali 3. Sehingga bentuknya menjadi 7 akar 3 ditambah 3 akar 3 dikurang 8 akar 3 yang menghasilkan 2 akar 3. Untuk sifat dan operasi akar selanjutnya yaitu operasi akar bentuk pecahan. Dengan formula B akar pangkat N dari A per C akar pangkat N dari B sama dengan B per C akar pangkat N dari A per B. Contoh yang pertama yaitu akar 40 per 16. Untuk akar 40 kita ubah menjadi 4 dikali 10 sehingga menghasilkan 2 per 10. Nah, untuk akar 16 itu sama dengan 4. Nah, kita coret 2 dan 4 menjadi 1 dan 2 sehingga akar 40 per 16 menjadi akar 10 per 2. Untuk selanjutnya yaitu 5 akar pangkat 3 dari 6 per 7 akar pangkat 3 dari 2. Nah, itu karena memiliki akar pangkat yang sama, sehingga 5 per 7 kita bentuk biasa dan akar di dalamnya ada akar pangkat 3 dari 6 per 2. Nah, 6 per 2 ini kita bentuk bilangan biasa sehingga menjadi 3. Sehingga 5 akar 3 per 6, akar pangkat 3 dari 6 per 7 akar pangkat 3 dari 2 sama dengan 5 per 7 akar pangkat 3 dari 3. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke merasionalkan pecahan bentuk akar. Kenapa perlu dirasionalkan? Sebab jika pecahan yang penyebutnya berbentuk bilangan berakar, maka hasilnya akan irasional. Maka dari itu harus dirasionalkan. Cara merasionalkannya adalah dengan dikalikan dengan penyebutnya per penyebutnya. Misal A per akar B sama dengan A per akar B dikalikan akar B per akar B sama dengan A akar B per B. Hasilnya penyebutnya tidak lagi berbentuk bilangan berakar. Bentuk lainnya dari pecahan bentuk akar adalah jika penyebutnya adalah operasi penjumlahan yang misalnya yang berbentuk akar adalah positif. Maka misal A per B plus akar C kita kalikan dengan sekawannya tapi berbentuk negatif. A per B plus akar C dikalikan B min akar C per B min akar C sama dengan A dikalikan B min akar C per B kuadrat min C. Atau misalkan penjumlahan yang bentuk akarnya itu adalah bilangan negatif. Misal A per B min akar C. Kita kalikan dengan sekawannya tapi berlawanan. A per B min akar C dikali B plus akar C per B plus akar C sama dengan A dikalikan B plus akar C per B kuadrat min C. Baik, masih melanjutkan pembahasan
merasionalkan pecahan bentuk akar. Namun kali ini saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama adalah merasionalkan pecahan apabila penyebutnya berbentuk pengurangan akar, dan yang kedua apabila penyebutnya berbentuk penjumlahan akar. Langsung saja ke yang pertama. Bisa kita lihat rumusnya, yaitu A per akar B dikurang akar C sama dengan A per akar B dikurang akar C. Kita akan kalikan dengan sekawan dari akar B dikurang akar C, yaitu akar B ditambah akar C per akar B ditambah akar C, menghasilkan A dalam kurung akar B ditambah akar C per B dikurang C. Kenapa hasilnya bisa B dikurangi C? Yaitu penyebutnya kita kalikan secara pelangi seperti sudah kita ketahui bersama. Langsung saja ke contoh soal. Di sini ada 2 per akar 7 dikurang akar 5 sama dengan 2 akar 7 dikurang akar 5 kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar 7 ditambah akar 5 per akar 7 ditambah akar 5, menghasilkan 2 akar 7 ditambah akar 5 per 7 dikurangi 5. Karena 7 dikurangi 5 hasilnya 2, maka dapat kita sederhanakan sehingga hasilnya adalah akar 7 ditambah akar 5. Nah, untuk yang kedua yaitu merasionalkan pecahan apabila penyebutnya berbentuk penjumlahan akar. Nah, di sini bisa kita lihat rumusnya. A per akar B ditambah akar C sama dengan A per akar B ditambah akar C dikalikan sekawannya, yaitu akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C, menghasilkan A dalam kurung akar B dikurangi akar C per B dikurang C. Nah, langsung ke contoh soalnya, yaitu 2 per akar 7 ditambah akar 5 sama dengan 2 per akar 7 ditambah akar 5 dikalikan sekawannya, yaitu akar 7 dikurang akar 5 per akar 7 dikurang akar 5 sama dengan 2 akar 7 dikurang akar 5 per 7 dikurang 5. Karena 7 dikurang 5 hasilnya adalah 2, dapat kita sederhanakan sehingga menghasilkan akar 7 dikurangi akar 5. Oke teman-teman, barusan adalah penjelasan terakhir dari kelompok kita tentang bilangan akar. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan bisa diterima, dimengerti dan tentunya bermanfaat ya. Kami juga mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kekurangan dan kesalahan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.